Nikmati ragam program menarik, edukatif, dan islami bersama Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa, channel TV pilihan keluarga muslim Indonesia. Anda dapat menikmati ragam program kami melalui satelit Telkom 1, frekuensi 3895, simbol rate 2500, polaritas horizontal. Live streaming di laman website kami, ummat.tv. Nikmati juga program kami melalui smartphone Android Anda dengan mendownload aplikasi Umat TV di Play Store. Pastikan Anda mengikuti akun media sosial Umat TV untuk mendapatkan informasi terbaru, pesan hikmah harian, dan video referensi. Perkaya pengetahuan keislaman Anda bersama Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa, ketemu lagi dalam program Tebar Sunnah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sadaqah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Selain itu, sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim berupa sebagai kebajikan hanya dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menganjurkan untuk kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 114, yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka Allah kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang selalu mengeluarkan infak ataupun mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Mas. Lagi sibuk Mas? Buru-buru banget saya lihatnya. Enggak ada ya? Enggak ya. Kita sambil ngobrol, bisa ngobrol sebentar Mas ya?
Namanya siapa tadi Mas? Andri, Mas. Andri ya? Iya. Iya, Andri. Andri sekarang kesibukannya apa nih? Alhamdulillah saya sedang mengurus skripsi. Saya kuliah. Oh, kuliah ya di Universitas di Jakarta juga ya? Iya. Kebetulan Baik. di universitas salah satu di Jakarta, ya saya mengambil jurusan Public Relation. Public Relation. Iya. Baik ya. Saya mau ngasih beberapa pertanyaan, boleh ya? Iya, boleh. Oke, tadi kan saya lihat di dalam ngasih infak ke kotak amal. Iya. Iya, perasaannya setelah berinfak itu gimana sih? Perasaan saya yang pasti sangat bangga ya. Kan karena infak itu saya pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Anda sendiri sudah tahu nggak sih bagaimana sebenarnya keutamaan dari memberi sedekah atau berinfak itu? Keutamaan yang pertama saya nggak tahu jelasnya ya. Yang pasti yang saya tahu itu keutamaan bersedekah itu yang pasti menjauhi saya dari mara bahaya. Terus mudah-mudahan saya mendapatkan jannahnya Allah. Terima kasih Andri atas waktunya. Iya. Silakan dilanjutkan. Mungkin maaf ya ganggu sedikit waktunya. Iya, Nggak apa-apa. Ya, baik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Ya, namanya siapa Mas? Doni Pak. Doni ya. Maaf ganggu sebentar ya, boleh duduk ya? Ya, baik. Bang Doni tadi saya lihat di depan ngasih sedekah ya Bang Doni. Perasaannya gimana Bang Doni setelah ngasih sedekah? Ya senang aja sih karena bisa berbagi gitu sama mereka. Karena kan tangan lebih baik di atas daripada di bawah. Mas Doni tahu nggak sebelum-sebelumnya bahwa gimana sih sebenarnya keutamaannya kalau ngasih sedekah gitu? Bisa Ya bantu orang atau gimana? senang aja sih. Senang aja ya? Iya. Baik, ya Bang Doni ketika memberi gitu ngerap imbalan balik nggak? Dikasih balik nggak? Enggak sih, sebenarnya sih kalau imbalan ya tergantung dari yang atas juga. Gitu. Ya, jadi harapnya dari Allah aja ya? Iya dari Allah. Baik, yang terakhir Bang Doni, Rasulullah kan sangat mencintai ini Bang Doni ngasih sedekah. Nah, kira-kira Bang Doni gimana sih perasaannya kalau misalnya pas Bang Doni lagi ngasih sedekah gitu tiba-tiba Rasulullah lihat? Ya Nabi salam alaika. Wah itu saya lebih senang lagi kalau dilihat sama Rasulullah. Saya lebih senang ya. Lebih senang bisa berbagi sama. Bang Doni terima kasih ya atas waktunya. Keutamaan sedekah itu sebenarnya Bang Doni banyak banget ya. Harta kita berberkah, kemudian pintu surga dibukakan, merupakan amalan yang terbaik. Jadi nggak ada ruginya orang bersedekah ya Bang Doni. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Doni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Bisa ganggu waktunya sebentar Mas? Ya namanya siapa Mas? Mas Rahmat. Pak Rahmat. Mas Rahmat, tadi saya lihat di sana ngasih sedekah gitu ya Mas Rahmat ya. Iya. Perasaannya gimana sih habis ngasih sedekah Mas? Ya senang kita bisa ngebagi sama saudara kita. Baik, Mas Rahmat tahu sendiri nggak keutamaannya gimana kalau ngasih sedekah? Yang pertama sih dapat pahala, ya, terus kelipat yang kita beri itu dilipat gandakan sama yang puasa. Insyaallah. Baik. Iya, ketika Mas Rahmat ngasih sedekah begitu ngarepin timbal balik nggak? Enggak, ikhlas saya sih lillahi ta'ala. Ikhlas aja ya, lillahi ta'ala ya. Iya. Baik, yang terakhir Mas Rahmat, gimana nih perasaannya kalau misalnya Mas Rahmat ngasih sedekah gitu, ternyata Rasulullah menyaksikan bahwa Mas Rahmat lagi ngasih sedekah. Ya Nabi salam alaika. Oh, alhamdulillah senang. Senang ya? Iya, senang sekali. Senang banget. Iya. Baik, ya. Memang keutamanya banyak ya Mas Rahmat. Selain tadi Mas Rahmat yang Mas Rahmat sampaikan, juga orang yang ngasih sedekah itu bisa terhindar dari api neraka, kemudian dilapangkan jalannya menuju surga.
dan hartanya juga semakin berberkah. Jadi nggak ada ruginya orang bersedekah. Ya, makasih ya Mas Rahmat atas waktunya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 92. Kemudian keutamaan yang 9 adalah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sedekah akan menolong pelakunya dari kesengsaraan dalam perjalanan menuju alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskannya perkara-perkara di antara manusia. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, naungan seseorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Sahih Ibnu Uzaimah. Itulah keutamaan dari orang yang mengeluarkan infak atau sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya keutamaan dari orang-orang yang selalu berinfak ataupun bersedekah. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan bersedekah, baik yang langsung diterima di dunia maupun yang telah Allah janjikan di akhirat kelak. Di saat banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi orang lain ataupun sekitar, ternyata masih banyak orang-orang yang menyisihkan dari sebagian penghasilan mereka untuk disedekahkan ke orang lain ataupun disumbangkan ke masjid-masjid dan berharap mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Andri, Doni, dan Rahmat adalah sedikit contoh dari orang-orang di sekitar kita yang masih peduli kepada sesamanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan naungan dari Rob Sang Maha Pencipta. Demikianlah tebar sunnah kali ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dari tayangan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.